Setiap gunung memiliki nilai eksistensinya masing-masing. Gunung yang saya daki kali ini sedang ramai-ramainya di kalangan pendaki senior ataupun pendaki pemula, yaitu Gunung Artapela. Tapi Jangan ke Artapela. pendakian kali ini saya ditemani 4 teman saya, yaitu Tony, Amo, Kori, dan juga Widi. Kami berangkat dari kota Bandung sekitar pukul 5 sore. Rencananya kami akan mendaki pada malam hari. Ini non modal nastar. Penting bukan? Mana mau yang non? Iya. Buat nyatu. Gunung Artapela berlokasi di Cirawa, Kabupaten Bandung, dengan ketinggian 2194 meter di atas permukaan air laut, atau MDPL. Ini adalah pendakian kedua saya ke Artapela. Sedikit melepas rindu karena mataharinya yang syahdu. Teman-teman. Untuk saudara-saudara nih ya kalau lagi kumpul lebaran. Lu bilang nggak sengaja. Setelah selesai mengurus simaksi, pukul 8:15 kami mulai mendaki. Tapi baru beberapa langkah, perut kami sudah terasa lapar. Di samping trek pendakian, kami makan malam dulu. Ya ambil ya. Setelah makan malam dengan perut setengah terisi, kami meneruskan pendakian. Trek Gunung Artapela terbilang mudah karena banyak jalanan yang landai. Sesekali kami harus ke pinggir trek untuk memberi jalan kepada petani-petani yang menggunakan motor. Karena Gunung Artapela bukan gunung yang banyak pohon seperti biasanya. Bahkan dari awal pendakian sampai puncak adalah kebun sayur-sayuran. Setelah 3 jam mendaki, kami sampai di puncak Artapela sekitar jam 12 malam. Lalu kami mendirikan tenda. Untung kami kebagian lahan karena malam ini ramai sekali pendaki. Penuh dengan manusia, polusi udara dari bakar-bakaran, juga polusi suara alat musik seperti konser 17 Agustusan. Ini tuh ramai banget sih malam minggu. Ya, Nyesel. ini udah kayak pasar tuh bener pasar. Kayak di perahu. Tapi perahu mah enaknya nggak ada yang bakar-bakaran. Iya, karena mungkin di sini juga kurang sadar tentang polusi, terus juga polusi suara, polusi udara ya. Nah itu sangat disayangkan sih. Bawa alat musik. Kan hal yang Ini dingin banget kayak di Karten. ya buat kalian yang belum pernah, mendingan nih ya. Kalau kalian butuh ketenangan, mungkin kalian salah tempat. Jangan ke Artapela. Tapi kalau misalkan kalian buat seru-seru juga nggak apa-apa sih. Jangan ke Artapela, mending ke Akapela. Bobot. Mana juga? Bobot. Enggak, ini bintang bintang Jauh. Dan ini juga Rairan. Tuh, lihat dulu. Tuh. Nyanyi dulu Suka dong. dirimu. Oke. Tapi di sini tuh bagus bintangnya sih. Kadang Kalau cuacanya bagus. tuh burung apa tuh? Burung puyuh. Satu-satunya yang saya rindukan dari gunung ini adalah matahari pagi ini begitu cepat tertutup dengan kabut yang tebal. Setelah puas menikmati fajar, ditambah udara yang dingin, tidur lagi enak kayaknya. Matahari semakin tinggi dan panas. Hampir tidak ada pohon di sekitar puncak membuat kami kepanasan berlama-lama di dalam tenda. Ditambah lalat yang berbondong-bondong menggerayam makanan kami. Apa lahan tenda kami bekas orang buang air?
Yang jelas malam tadi saya lihat sendiri orang pipis sembarangan. Ayolah. Ini sedap, ininya bau apok tahu. Asli. Nanti di tag sedap. Salah satu keistimewaan di Artapela adalah ada warung di puncaknya. Warung ini menjual gorengan, air mineral, kopi, dan juga yang lainnya. Bahkan warung ini menjual kayu bakar. Ada pro kontra tentang bakar-bakaran di gunung. Pemantik terjadinya kebakaran hutan atau lahan, salah satunya bakar-bakaran di dekat tumbuhan yang mudah terbakar. Bahkan jika musim kemarau, puntung rokok yang dibuang ke rumput pun bisa jadi pemantik terjadinya kebakaran. Saat ini rumput memang sedang basah, tapi dampak yang langsung terasa yaitu polusi udara. Semua tergantung diri kita yang seharusnya bijaksana dalam melestarikan alam bumi ini. Untuk teman-teman yang lagi sholat kelihatan belahannya, itu Palung Marian. Tapi gue jadi nggak khusyuk. Gunung ini mempunyai toilet yang dekat dengan puncak, tapi kondisinya jauh dari layak. Air yang disediakan sangat keruh, juga dinding penghalang sangat pendek, sebagian lagi hanya ditutup dengan karung. Semoga uang yang kita bayar dapat tersalurkan dengan baik, sehingga toilet ini bisa layak untuk digunakan sebagaimana fungsinya. Ngeri anjir. Aing kajeng kene. Ternak lalat. Serius. Pagi-pagi buang di situ. Iya, ada kebelet. Nah, mungkin ada yang bertanya mengapa saya menggunakan sarung saat turun. Saya rasa cuaca sangat panas. Saya menggunakan sarung karena lebih terasa adem dibandingkan menggunakan celana kargo. Kalau susah melangkah, tinggal angkat saja sarungnya. Lagian, treknya juga tidak terlalu curam. Sebenarnya tidak salah dan sah-sah saja jika kalian menggunakan sendal capit, asalkan kalian nyaman dan dirasa tidak akan mengganggu. Kalau menurut saya sih lebih nyaman menggunakan sepatu gunung, karena jauh lebih efektif untuk mengurangi resiko cedera. Jadi intinya menggunakan sarung atau kargo, menggunakan sendal cepit atau sepatu, menggunakan carrier atau trash bag, selama kalian rasa itu lebih nyaman, gunakan saja. Tapi pertimbangkan juga tentang resikonya. Karena Artapela termasuk kategori gunung yang mudah, tentu semakin banyak juga pendaki pemula yang baru memulai petualangannya. Oleh karena itu, peran pendaki yang telah berpengalaman sangat penting. Setidaknya bisa memberi wawasan tentang mana yang boleh dan tidak selama berkegiatan di alam, sehingga tidak akan terjadi kesalahkaprahan, seperti bakar-bakaran, bersuara lantang, melakukan pencemaran, mencabut tanaman, dan juga yang lainnya. Buangnya di mana aja, bangsa. Pendaki harus ingat 3 kode etik. Jangan mengambil apapun kecuali gambar, jangan meninggalkan apapun kecuali jejak, jangan membunuh apapun selain waktu. Saya Alvin Zagi, pamit undur diri. Jangan pakai sarung, ribet.